Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Salam. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 26 sampai ayat yang ke-37. Beginilah firman Tuhan yang tertulis. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana, Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, disitulah berkerumun burung nazar." Demikianlah firman Tuhan yang tertulis. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu ini kita dibimbing melalui topik kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Tentu melalui topik minggu ini kita diajak dibimbing bagaimana kita melihat semua apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, bahwa sesungguhnya itu semua menunjukkan adalah begitu luar biasanya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi menjadi pertanyaan kita, terlebih di dalam kondisi yang sedang kita hadapi pada akhir ini, dan bukan hanya kepada kita saja, tetapi juga kepada seluruh dunia ini, di mana pandemi corona yang begitu luar biasa membuat kita pun juga bertanya-tanya, sampai-sampai ada yang mengatakan dan membuat statement, inilah tanda-tanda zaman. Inilah akhir dari dunia ini. Inilah akhir dari segala kesombongan, kemunafikan, dan juga membinasakan manusia dan segalanya. Tentu ini juga menjadi perenungan bagi kita. Apakah ini yang namanya disebut dengan tanda-tanda zaman? Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya ketika kita tidak mengikuti lagi di dalam ajaran atau aturan Tuhan, maka disitulah tanda-tanda zaman sedang berjalan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi.
Dan Tuhan Yesus mau mengingatkan dan menyampaikan sebagaimana murid-murid Tuhan juga bertanya-tanya tentang kedatangan kerajaan Allah itu sendiri. Makanya Tuhan juga menyampaikan, membuat suatu gambaran dalam suatu contoh dan mau mengingatkan kepada murid-murid Tuhan juga bahwa tentang kedatangannya dalam kemuliaannya dan kekuasaannya melalui banyak hal yang tidak bisa diduga-duga atau direka-reka oleh manusia. Memang tidak ada yang tahu kapan, di mana dan bagaimana. Tapi sesungguhnya yang menjadi peringatan bagi kita bagaimana sikap hidup kita untuk tetap waspada dan berjaga-jaga tentang kedatangan kerajaan Allah, tentang kedatangan Tuhan. Dan ini menjadi perenungan kita, sebagaimana banyak kelompok-kelompok aliran membuat statement dengan segala macam, membuat hari ini, tanggal ini, dan bulan ini, tahun ini, itulah tanda-tanda akan berakhirnya dunia. Dan lucunya kita semua pernah tahu dan pernah mendengar tentang kelompok-kelompok ajaran yang menyesatkan ini, ya. Sampai-sampai ada orang rela menjual segala hartanya, tapi ujungnya dikatakan bahwa kiamat ditunda, katanya begitu. Bisa kita bayangkan begitu hebatnya, padahal jelas-jelas anak Tuhan sendiri, yaitu Allah sendiri menyatakan dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus, bahwa kedatangan akhir zaman itu juga tidak ada yang mengetahui, dan kedatangannya seperti maling datang pada malam hari. Tidak ada yang tahu waktunya, kapannya, dan bagaimana, tidak ada yang tahu. Dan itu terus menjadi pertanyaan semua. Sampai hari ini juga orang bertanya-tanya, kalau ada sesuatu yang terjadi langsung dikatakan tanda-tanda zaman ini. Sebetulnya mulai manusia melepaskan dirinya mengikuti ajaran Tuhan, disitulah sebetulnya tanda-tanda itu sudah ada. Dan Tuhan Yesus mau mengingatkan salah satu contohnya, yaitu peristiwa pada zaman Nuh, di mana anak-anak manusia mereka makan dan minum berpesta pora yang sudah tidak mau mengikuti ajaran Tuhan. Itu sudah diingatkan. Dan Nabi Nuh mengingatkan kepada semua orang supaya kembali kepada ajaran Tuhan. Malahan Nabi Nuh menjadi cemooh, dihina dan diejek. Apalagi Nabi Nuh membangun bahtera di atas gunung, sampai-sampai orang mengatakan, kau itu gila, kok bisa-bisanya kamu itu membuat bahtera itu di atas gunung? Kalau membuat bahtera itu harusnya di laut, bukan di atas gunung. Dan semua orang mencemooh dia dan menghina dia, dan tidak ada yang mau mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada mereka. Malahan Nabi Nuh menjadi dicerca. Dan tiba waktunya orang-orang yang telah menghina dan tidak mau mengikuti ajaran Tuhan tidak terselamatkan oleh banjir besar yang luar biasa pada saat itu. Yesus mau mengingatkan kepada murid-murid dan juga kepada kita bahwa Allah berkuasa atas ciptaannya. Allah menunjukkan kemuliaannya atas ciptaannya. Apa yang terjadi sebetulnya di tengah-tengah hidup kita, terlebih di atas bumi ini, sebetulnya Tuhan menunjukkan kuasanya. Tapi kita sering menganggap, itu biasa, itu kejadian alam. Bukannya kita semakin bertanya-tanya kalau kita tahu, oh ya, kalau begini berarti ada sesuatu dalam kehidupan manusia
yang sudah jauh dari aturan Tuhan. Dan itu diingatkan Tuhan Yesus juga kepada para murid, yaitu pada zaman Lot sebagai contoh lagi, di mana anak manusia tidak peduli lagi mereka dengan mengikuti ajaran Tuhan. Malahan mereka berpesta-pesta, berfoya-foya, dan tidak peduli lagi dengan namanya ajaran Tuhan. Saking nikmatnya suatu wilayah itu yang luar biasa, ujung-ujungnya kemakmuran yang bisa menjadi menyimpanglah seks mereka, yang tidak ada lagi kenormalan di dalam kehidupan mereka. Tidak ada lagi yang namanya adat yang sebetulnya sudah diatur di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada lagi yang namanya yang menjaga kesusilaan. Mereka semena-mena. Dan disitulah kita melihat peristiwa Lot, salah satu bagian yang akhirnya keluarga Lot lah yang terselamatkan. Tapi ada satu, yaitu istri Lot sendiri. Padahal sudah keluar dari kota itu. Tetapi yang namanya manusia, kalau sudah nikmat dan nyaman hidupnya, bisa jadi dia mau kembali lagi dengan rasa nyamannya itu. Hal nikmatnya duniawi, dan itu dirasakan oleh istri Lot, sehingga dia tidak rela meninggalkan yang namanya kota kesenangannya, hartanya, sesuatu yang berharga dalam hidupnya ada di sana. Ujungnya dia menjadi tiang garam. Tentu ini mau mengingatkan kepada kita, kenapa ini bisa terjadi. Dan Lot juga sudah diingatkan bagaimana tetap mengikuti ajaran Tuhan, biarpun kota itu benar-benar sudah hancur tentang masalah kesusilaan. Sampai-sampai malaikat Tuhan 2 orang menyampaikan di tengah-tengah keluarga Lot, itu pun juga orang-orang mau mencoba merampas, mau memperkosa 2 malaikat Tuhan yang datang berkunjung ke rumah Lot. Ujungnya Lot untuk menjaga kesetiaannya kepada Tuhan melalui yaitu suruhan Tuhan, yaitu malaikat Tuhan yang 2 orang itu, dia rela mengorbankan putrinya, mau diberi asal jangan diganggu tamunya, yaitu 2 malaikat Tuhan itu. Ini juga menjadi pertanyaan kita. Terkadang kita di dalam perjalanan hidup kita, ketika kita menghadapi tantangan cobaan hidup, apalagi ke tengah-tengah keluarga yang kita sayangin, yang kita kasih, terkadang kita selalu menghakimi Tuhan. Tuhan ini begitu kejam kepada saya dan keluarga saya, sehingga adik saya yang saya terkasih itu telah meninggal. Kenapa ini terjadi? Sering kita mengatakan Tuhan ini tidak adil, kan begitu. Sering kita menyalahkan sesuatu kalau itu terjadi dan menimpa dalam hidup kita, dan kita sering menyalahkan Tuhan. Kalau kita ingat peristiwa apa yang terjadi kepada Abraham ketika Tuhan menyuruh kepada Abraham untuk supaya mempersembahkan anaknya, tapi Abraham dengan tulus, dengan ikhlas dan percaya, dia memberikan kembali kepada Tuhan, biarpun itu adalah yang sudah lama ditunggu-tunggunya anak yang dia kasihi. Tapi dengan iman dan keyakinan apa yang telah diterima dari Tuhan itu wajar dikembalikan lagi kepada Tuhan. Dan itu juga dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalaupun ada sesuatu yang terjadi, mungkin sesuatu yang kita kasihi, yang kita sayangi itu juga telah lebih dahulu meninggal kita, atau mungkin harta kita yang selama ini kita kumpulkan dan seketika itu juga lenyap, dan mungkin juga sesuatu hal yang lain. Kita harus berani sebagaimana yang Abraham lakukan,
dia berani lakukan. Dan itu dia jadikan persembahannya kepada Tuhan. Lot juga, sampai-sampai dia untuk menjaga, yaitu utusan dari Tuhan ini, dia relakan, mengorbankan putrinya untuk dilakukan asusila yang tidak benar lagi oleh orang-orang pada zaman itu. Di sini kembali dalam kehidupan kita, mau mengingatkan dalam apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini, apa yang mau kita capai dalam hidup ini. Sering ketika kita sudah capai dan tiba-tiba lepas begitu saja, akhirnya kita pun juga menyalahkan Tuhan. Tapi sesungguhnya kita harus kembali bertanya, mungkin Tuhan mau menguji saya sebagaimana terjadi kepada Abraham, begitu juga kepada Lot. Pada akhirnya Lot dan keluarganya selamat dan istrinya yang tidak. Ini mau mengingatkan kepada kita, peristiwa-peristiwa yang terjadi jangan kita menganggap sesuatu seolah-olah itu kayaknya bukan campur tangan Tuhan. Elia saja sebagai tokoh yang terkenal, dan sampai-sampai Allah menyuruh dia berdiri di depan mulut gua itu, dan lihatlah badai itu, lihatlah api. Tapi di situ juga tidak ada Tuhan. Dia tidak menyadari bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu di luar cara berpikir manusia. Kita kan sering menganggap Tuhan itu memang adalah Allah yang berkuasa. Tapi kita sering menganggap kalau bisa kuasa Tuhan itu adalah sesuai dengan pikiran kita. Kan begitu. Kita sering menganggap seperti itu. Dan menuntut Tuhan harus sesuai dengan pikiran kita. Maka dalam doa-doa kita sering menyatakan Tuhan berikan ini. Tapi ketika Tuhan tidak memberikan kepada kita, akhirnya kita pun menghakimi Tuhan. Ini menjadi perenungan kita. Apalagi peristiwa yang terjadi di seluruh dunia sampai hari ini, pandemi corona. Sehebat apapun manusia, sehebat suatu bangsa apapun, dengan kemajuan teknologinya, sampai hari ini tidak ada yang mampu. Hanya dengan makhluk kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata. Di mana semua orang-orang yang hebat menurut dunia ini. Sampai-sampai WHO mau mengingatkan semua bangsa-bangsa juga, tolong ciptakan terus, cari tahu terus vaksinnya bagaimana. Ayo sedapat mungkin, kalau bisa, kalau sudah dapat, seharga murah mungkin, katanya begitu, supaya semua selamat, karena makin banyak yang kena corona itu. Sampai sekarang kita tahu negara-negara yang luar biasa pun juga dalam menciptakan bomnya, menciptakan segala sesuatu yang luar biasa. Tapi sampai hari ini hanya untuk melawan si corona itu pun saja belum ada yang mampu. Dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai hari ini juga, ini adalah menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa atas segala hidup kita. Lihat sajalah, jujur aja kita melihat zaman sekarang. Hai pemuda-pemudi, khusus pada kaum cowoknya yang cakep, ganteng, kan gitu ya. Harus tutup wajahnya pakai masker, nggak kelihatan lagi. Lu nggak bisa sombong lagi dengan wajahmu yang cakep, ganteng itu. Dan hai kaum pemudi, ini bagi cewek-ceweknya menunjukkan kecantikannya, keindahan, harus ditutupi mukanya. Ini berarti kita harus diingatkan dengan makhluk yang kecil
Tidak bisa kita menyombongkan diri lagi dengan apa yang telah kita miliki yang ada pada diri kita. Tidak bisa lagi. Dan berbahagialah ya kalau ada orang jelek, kan begitu. Tapi kayaknya semua di sini cakep-cakep, cantik-cantik, nggak ada yang jelek. Ada yang jelek? Nggak ada yang jelek? Ada. Bukanlah cakep itu, sedikit cakep. Saya kira ini mau mengingatkan kepada kita, berarti yang selama kita mungkin membanggakan wajah kita, ya, ternyata itu nggak penting. Persoalan adalah hati. Wajah itu bisa ditipu. Dengan operasi plastik kita bisa diubahkan lebih cakep. Mau wajah seperti orang Korea lu, mau seperti wajah orang Cina kamu, mau seperti bule pun juga, mau seperti Papua juga bisa. Biar tahu lo, tinggal kembangkan hidungnya sedikit, lubangnya dibesarkan, udah mirip lo seperti Papua. Tuh, bisa. Apa yang nggak bisa? Tapi semua itu ternyata dengan makhluk yang kecil. Kita tidak ada apa-apanya. Harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, dan juga segala sesuatu yang kita bangga-banggakan itu juga hati-hati. Hanya dengan makhluk kecil itu juga. Makhluk kecil itu juga. Dia tidak pandang bulu, mau kaya, mau miskin, mau pejabat kamu, mau sebagai apapun itu bisa lewat. Jadi dalam hidup ini jangan ada yang sombong, apalagi kita menyombongkan diri dengan sesama. Ingat, kita ini diciptakan dari tanah, kembali juga ke tanah. Kita diciptakan dari tanah, kembali lagi jadi tanah. Dan lebih parahnya lagi, pendeta yang mengubur lu. Saya dong yang mengubur. Tuh, hati-hati. Tuh. Yang jangan menjadi sombong lah dalam hidup ini. Kalaupun lu punya harta, jabatan, uang banyak, entah punya wajah yang oke, cakep, manis, cantik, apapun semua yang Anda miliki, bersyukurlah. Mengucap syukur apa yang telah kita terima. Berarti Tuhan memberikannya kepada kita, tujuannya supaya kita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Iya. Yang jelek jangan sedih. Iya, jangan sedih. Karena yang jelek juga bisa menjadi terkenal. Kan banyak artis kita yang pelawak itu terkenal kan. Lihat, Ucok Baba yang kecil bisa terkenal. Belum tentu lo yang sempurna bisa terkenal kan. Gitu. Artinya mau mengingatkan kepada kita, jangan melihat sesuatu itu secara fisik, tapi lihatlah semua di dalam hati kita yang telah Tuhan anugerahkan. Disitulah Tuhan menuntut kepada kita kejujuran atas segala yang Tuhan berikan kepada kita. Kalaupun kita mengatakan ini adalah tanda-tanda zaman, lihatlah itu semua adalah menunjukkan Allah berkuasa atas ciptaannya. Dan Allah menunjukkan kemuliaannya dengan makhluk yang kecil itu yang sedang kita hadapi ini. Sehingga kita pun juga menjaga jarak. Sedih perasaan yang biasanya kita kalau ketemu bersalaman, horas, salaman, mungkin ketemu sama saudara yang lebih lengkap, horas, cipika, cipiki, sekarang gak bisa lagi. Ngeri loh perasaan itu. Seolah-olah kita gimana gitu. Kayak gak ada lagi sesuatu yang namanya sosial hidup manusia ini lagi. Dan inilah parahnya itu. Dan mungkin ini selama ini kita penuh dengan kemunafikan. Itu yang terjadi. Mungkin kita bersalaman, tapi dalam hati kita, karena kaulah aku menjadi susah. Mungkin kita begitu.
Dan ini yang mengajarkan kita. Dan ini menjadi perenungan bagi kita. Ternyata kita masih diberi kesempatan, berarti ini adalah kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan begitu kepada kita, apa yang diminta Tuhan dalam kehidupan kita? Yaitu bagaimana kita untuk tetap setia dalam hidup ini. Jangan karena kita butuh pekerjaan, jabatan, apapun itu namanya yang kita inginkan dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi lakukan semua apa yang menjadi harapan kita dengan kejujuran dan percaya Tuhan tahu apa yang baik untuk hidup kita. Amin. Iya. Disinilah kita dituntut kesetiaan kita. Dituntut bagaimana kita mewujudkan apa yang telah kita terima, yang diberikan kepada kita, kita hadirkan itu dalam hidup kita. Kalau Tuhan memberi kesempatan saya hidup, berarti Tuhan mau memakai hidup saya, yaitu di tengah-tengah di zaman ini, menjadi alatnya. Berkatnya dikasih berlebihan, talenta saya juga berlebihan, dan segalanya semua berlebihan. Berarti Tuhan mau mengajak kita untuk berbagi kepada yang lain. Itu semua. Jangan pelit. Nanti hanya dengan corona lu tidak bisa menjaga itu semua. Hartamu juga akan habis begitu saja. Tak akan mungkin itu bisa dibawa ke liang kuburmu. Tak akan mungkin. Tapi mari, apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, marilah tetap kita syukuri. Dan marilah kita menghargai yang satu dengan yang lain, bahwa semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu, mengingatkan kami untuk tetap setia padamu. Biarpun begitu banyak tantangan dan persoalan hidup yang kami hadapi, dan banyak contoh-contoh yang tidak setia kepadamu, dan akhirnya terjadi kehancuran. Tuhan, inilah kami dengan keterbatasan kami dan kelemahan kami dan kebodohan kami. Kami hanya bisa mengandalkan Engkau. Berilah Roh Kudus-Mu, supaya kami dibimbing melalui Roh-Mu itu, supaya kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja di tengah-tengah kehidupan kami, supaya kami juga menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Inilah kami dengan keterbatasan kami Tuhan. Pakailah kami seturut kehendak-Mu dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Biarlah di masa pandemi corona ini kami masih tetap untuk bersyukur dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarpun kami tidak dapat melakukan begitu banyak hal dalam hidup ini, tapi kami percaya dengan iman kami juga bisa bersyukur dengan segala apapun yang terjadi ini. Itu adalah menunjukkan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu Tuhan atas ciptaan ini. Inilah kami Tuhan, sebagai bagian dalam ciptaan-Mu, kami juga tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan di atas segalanya. Dan kami juga yang hadir pada malam hari ini, yang dapat memuji dan memuliakan Engkau. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi harapan kami. Tuhan, lihatlah, dan Engkau yang lebih tahu. Berikanlah supaya kami juga bisa memberikan yang terbaik di dalam hidup ini, dan menjadi bagian untuk memuji dan memuliakan Engkau juga. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, dan kami percaya ketika kami meninggalkan tempat-Mu ini, kami merasakan damai sejahtera dari-Mu, sehingga kami pun juga bisa menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin.